Di sini kami pakai Taiwan, lalu di sini sudah ada mapnya, sudah jadi. Tadi itu caranya pakai ini untuk buat mapnya, lalu untuk skala menggunakan ini, lalu ada label Taiwan itu pakai yang ini, add table ini. Terus untuk grid itu bisa di sini grid, lalu untuk oversys di sini ada frame dan backgroundnya bisa dicentang semua. Terus kalau grid bisa dimodify di sini. Nah, lalu untuk menyimpan peta tersebut itu di layout, lalu export as image, terus terserah namanya apa, step 1.2 save, selesai. Nah, tunggu selesai. Export layout successful, selesai. Oke, kita masuk ke step kedua, yaitu basic vector styling. Nah, ini saya sudah siapkan mapnya dan langsung ke daerah Taiwan. Nah, untuk masukkan kita entry data ke sini. Nah, di sini kita browse file. Nah, ini file planes. Ini bisa di-download di website gratis. Nah, di sini seperti ini. Ini udah langsung otomatis default aja langsung add. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah selesai, kita close. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita edit di sini. Nah, kita bisa edit warnanya sesuai keinginan. Misalkan warna kuning seperti ini. Kemudian untuk stroke-nya kita opacity-nya hilangin, terus kita rubah menjadi icon segitiga. Nah, seperti ini. Terus size-nya kita besarin. Nah, seperti ini. Terlalu besar. Nah, jadi seperti ini untuk basic vector styling. Jadi untuk PS3 terdapat ini kan ada dua, ada railroad dan ada road. Jadi kita menggunakan railroad atau jalur kereta api. Pertama-tama itu kita open atribut, kemudian muncul atributnya apa, terus kita show visible on map. Nah, akan berkurang, terus kita kalkulator, kita length dulu, length, terus kilometer, terus ke geometry, terus length yang ada dolarnya, terus slash 1000. Nah, habis itu akan muncul panjang kilometer dari panjang rel kereta api ini. Oke, di sini kita masuk ke step 4, yaitu raster mosaic and clipping. Nah, di sini saya sudah download rasternya, raster Taiwan. Ini bisa di-download di website. Nah, ini saya install dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke processing toolbox. Nah, di sini. Nah, untuk memunculkan kita masuk ke panel bar processing, kemudian toolbox, atau bisa pakai shortcut Ctrl Alt T. Nah, di sini kita masuk ke GDAL, kemudian miscellaneous. Nah, ini kemudian kita merge. Nah, ini kita browse. Nah, ini kita select all dan OK. Untuk output data type kita buat in16. Kita scroll. Nah, ini untuk profilnya kita buat high compress. Kemudian kita run. Ini akan memulai compress merge-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Nah, ini akan muncul layer baru, layer merge. Bentar, saya atas. Seperti ini. Kita masuk ke layer styling dan ini kita rubah menjadi hillside. Nah, jadi seperti ini untuk step 4 raster mosaic and clipping. Nah, jadi ini tuh open map, open strip map. Kemudian kita ke plugins.
ini open quick OSM, terus kita masukkan hotel. Kita cari hotel, terus kita tulis nama kotanya, yaitu Taiwan. Kita hapus dulu ini, terus enter di sini, tekan muncul, terus di run. Agak lama runnya hingga selesai. Hotel, terus kotanya Taiwan. Nah, ini kan sudah pre-layer has been loaded. Nah, akan muncul. Nah, ini hotel-hotel pada negara Taiwan. Kita dapat lihat ada ini, terus ini, terus ini. Agak kan ada ini, agak kecil. Ya, mungkin itu saja dari step 5. Terima kasih. Oke, di sini kita masuk ke step pertama, yaitu seperti ini. Ini gambar dari Gunung Fuji. Pertama kita ke GDL sini, kemudian klik raster by extend. Nah, ini masukkan ini. Nah, untuk clip extend ini, nah ini pakai ini. Kemudian untuk clip extend clipet ini save file sesuai keinginan kita, terserah. Kemudian nanti run, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke raster terrain analysis, ke hillset. Nah, nanti settingannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk save filenya terserah. Nah, nanti kemudian run, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke step kedua, yaitu connect and load WMS layer, seperti yang tampil seperti ini. Nah, untuk pertama kali kita ke sini open data source, kemudian ke WMS, WMTS, kemudian new. Nah, ini untuk ini name-nya kita masukkan sedak, dan URL-nya kita dapat dari website ini. Kita copy yang HTTP ini. Nah, kita paste aja ke sini, kemudian oke. Karena saya sudah memasukkan, jadi tidak perlu. Kemudian nanti connect. Setelah connect nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita search urban aja, kemudian klik yang 638, kemudian add. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Yang ini urban legend. Nah, untuk OpenStreetnya kita ambil dari sini. Nah, seperti itu untuk step kedua. Ini adalah yang tentang project yang ketiga, yaitu kita memulainya dari awal, yaitu pertama kita buka raster, teman-teman. Kemudian kita buka geovarence ini. Kemudian nanti pasti akan muncul seperti ini, teman-teman. Tapi nanti putihan ya. Jadi nanti teman-teman bisa masukin mapnya. Nah, ini udah aku masukin mapnya ya, dan mapnya udah masuk di sini. Dan untuk cara ngasih titik-titik ini, teman-teman. Nah, itu kita ini fungsi ini itu untuk memberi titik, sedangkan ini untuk menghilangkan, dan ini untuk memindahkan, teman-teman. Nah, jadi anggap saja ini tak kasih satu contoh ya, teman-teman ya. Nah, titiknya itu di sini. Nah, ini untuk X-nya tuh lihat dari atasnya ya, teman-teman, yaitu 122, dan Y-nya ini 25 ini. Kemudian juga berlaku di sini dan di sini sampai kurang lebih 6 titik, teman-teman. Kalau bisa 6 titik itu lebih bagus. Nah, kalau sudah nanti kalian run, teman-teman ya. Kalian run, nah maka akan munculnya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu sebagai pembagusnya kita pengen mengasih rate, teman-teman. Nah, cara mengasih rate itu kalian download rate-nya, kemudian dimasukkan ke dalam file sini, teman-teman. Kemudian diberi centang. Nah, kayak gini jadinya ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke, yang pertama itu ke OpenStreetMap, lalu muncul mapnya, lalu langsung ke plugin, pilih yang OSM Play Search. Kalau nggak ada, itu Anda tinggal install aja di sini, cari terus install, lalu muncul ini, pilih tempatnya, lalu muncul kayak gini. Nah, ini tempatnya. Lalu itu ke raster, sekarang raster
georeference saya sudah buka ini, terus file open raster. Nah ini download aja rasternya ada, terus bikin titik-titik poin-poin, maksud saya poin-poin biar bisa pas gitu kalau dibandingin sama OpenStreetMap-nya. Lalu jadinya seperti ini. Step kelima, add raster layer, kemudian masukkan data raster. Buat new package layer, beri nama road, kemudian geometry type-nya pilih line string. Selanjutnya edit sesuai dengan jalan di batang. Buat kembali new package layer, beri nama hole, lalu geometry type-nya multi polygon. Edit polygon sesuai dengan bentuk daerah. Buat kembali new package layer, beri nama building, lalu geometry type-nya polygon. Cover seluruh bangunan yang ada dalam peta atau daerah. Step phase 3, step yang pertama. Nah, di step yang pertama itu membuat waypoint untuk titik-titik gempa yang terjadi antara tahun 2000 sampai 2021. Yang pertama dilakukan itu mengunduh datanya. Datanya bisa diunduh di sini, NOAA National Center for Environmental Information. Nah, nanti bisa diunduh di situ. Lalu setelah itu ke Data Source Manager, lalu tinggal cari data yang sudah di-download tadi, tinggal add. Nanti keluarnya gini, keluarnya titik-titik gini. Nggak tahu ini di mana, ini di mana. Nah, tinggal tambahkan OpenStreetMap biar tahu, oh di sini loh titik-titik gempanya. Oh di sini, di sini. Itu. Nah, ini Indonesia, titik-titik gempa yang terjadi di Indonesia. Sekian untuk yang step pertama ini. Yang untuk step pertama ini sudah selesai. Sudah gini ya, bisa diganti warnanya terserah. Lalu untuk step yang kedua, ambil data dari SEDAC, nanti tinggal login terus cari datanya yang 2020 sampai 2010. Oh ya, yang ini yang untuk yang step kedua ini cari ya population change-nya, population change antara tahun 2010 sampai 2020. Nah, di sini sudah ada data 2010 dan 2020. Yang ini 2010. Nah, bisa dilihat itu pertumbuhan populasinya, perubahan populasinya bisa dilihat. Nah, lalu setelah itu ke raster kalkulator, tinggal pencet yang 2020 dikurangi 2010. Nah, ini terserah ini isinya apa, di mana nyimpennya, terserah, tinggal klik OK. Nanti hasilnya keluarnya ini. Lalu yang biru. Nah, ini kita ke mana ya? Sini aja, ke Cina, ke Korea, Taiwan ya, di sini. Yang indikator warna biru ini indikator untuk pengurangan penduduk, pengurangan populasinya berkurang, maksudnya. Yang warna biru itu, yang pink itu tetap populasinya tetap, terus yang oranye itu populasinya bertambah, ya bertambahnya ya biasa gitu. Terus yang merah itu pertumbuhan populasinya meningkatnya secara drastis. Nah, gitu.
seperti itu ya untuk yang step 2. Sekian dari kelompok kami untuk sekian untuk yang phase 2 sih, step 2. Ini sudah selesai, sudah benar. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.